Abeto dan Diakon Kris, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, karena cinta kasih itu kesempurnaan hukum. Menegur orang yang bersalah dalam suasana kasih, agar ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah kebajikan terbesar yang sanggup menyelamatkan nyawa orang dari hukuman abadi. Inilah yang diminta Tuhan dari kita sekalian pada hari ini. Seringkali kita kurang setia melaksanakan kebajikan ini karena kita sedang takut atau malah mendendam dan suka membenarkan diri sendiri. Maka marilah kita mohon ampun di awal perayaan Ekaristi ini, supaya layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah yang mulia, kepada Pangeran yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih kepada sesama merupakan inti perintah-Mu. Dengan itu Kau percayakan diri kami masing-masing satu sama lain. Kami mohon dalam segala keadaan, bisikilah kami sabda kebenaran dan cinta kasih-Mu. Semoga kami jangan tinggal diam demi keselamatan kami, ataupun buta terhadap kelaliman, melainkan benar-benar ikut serta membangun masyarakat di mana nama-Mu dikuduskan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Nada dasarnya adalah kasih. Romo Aveto dan Diakon Kris, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah kerelaan pengampunan Kristiani yang selalu bersifat menuntun dan mendidik, berusaha maksimal agar orang yang bertindak salah kembali ke jalan yang benar. Pengampunan Kristiani model ini hanya bisa dijalankan jika ada semangat kasih persaudaraan dan pengertian satu sama lain. Untuk melaksanakan koreksi persaudaraan diperlukan 6 syarat dan tindakan penyelesaian yang baik sebagai berikut. Pertama, kesalahan atau persoalan yang mengganjal perlu dikemukakan dengan terus terang, dibicarakan secara terbuka dalam suasana persaudaraan dan dihadapi dengan kepala dingin dan lapang hati. Seringkali terjadi kita terlibat dalam soal-soal sepele dan tidak penting, dan setelah kita lihat bersama, barulah kita menyesal. Atau seringkali kita rasa orang lain yang bersalah. Bila bertemu dengan orang itu, kita serong jauh, tetapi kita tidak tahu persis apa salahnya. Kedua, perlu kerendahan hati untuk menjumpai sesama kita yang bersalah secara pribadi. Hati yang terbuka dan kasih seorang saudara sering lebih efektif dan membantu dalam mengatasi masalah. Ketiga, bila juga tidak mempan, kita boleh cari cara lain, menghadirkan orang-orang yang penuh kebijaksanaan agar suasana itu bisa cair. Kita gampang terjebak dalam suasana penuh balas dendam, rasa tidak enak dengan orang yang berbuat salah. Kita perlu orang lain juga bertindak sebagai penengah. Keempat, jika belum berhasil, kiranya suasana seluruh umat yang dijiwai kasih Kristiani menjadi tempat di mana persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Kelima, jika belum berhasil juga, anggaplah dia sebagai orang kafir dan pemungut cukai. Benar bahwa dia itu seorang yang tidak kenal Allah, kafir dan pemungut cukai, tetapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia harus dimenangkan dalam kasih dan pengampunan. Inilah semangat Yesus yang tidak pernah bosan dan putus asa dengan para pendosa, dan pengampunan, ikatan persaudaraan yang dilandasi kasih akan berlangsung selamanya. 6. Jika persaudaraan kasih sudah dijalankan, mintalah apa saja, pasti itu
akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri bersabda, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya hidup dalam kasih mesra dan cinta persaudaraan. Betapa agungnya pengampunan dan pengertian tulus satu sama lain. Tetapi betapa sulit kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Kesulitannya ini terletak dalam 2 hal pokok berikut ini. Pertama, saling tuding, saling mempersalahkan. Kita hanya berhenti pada mempersalahkan orang lain tanpa membantu orang lain itu keluar dari kesulitan atau masalah yang dihadapinya. Lebih parah lagi, kalau kita mempersalahkan orang lain itu jatuh dan ia tidak pernah sanggup untuk bangun lagi. Kedua, mekanisme bela diri yang cukup kuat dalam hidup kita. Masyarakat kita, bangsa kita terkenal karena terlalu sosial dan juga jaga gengsi, sulit menerima kritikan dan perbaikan. Bila dikritik, telinga kita merah, hati mulai panas, diam-diam dendam, lalu cari kesempatan untuk balas dendam. Marilah kita kenakan lagi semangat kasih dan pengampunan tulus dari Yesus Tuhan kita, agar kita semakin dekat kepadanya dan memperoleh keselamatan. Nada dasarnya adalah kasih, sebab Allah sumber kasih dan keselamatan. Tema BKSN 2023. Yang kenal kitab suci, kenal Tuhan. Yang tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Tuhan. Demikian kata Santo Hieronymus. Marilah kita membangun kasih persaudaraan satu sama lain, sebab Allah Tuhan kita adalah kasih. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Kuasa dari setiap aku percaya terus gereja terus persekutuan terus kebangkitan kehidupan. Tuhan Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga.
Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabdamu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Yesus Putramu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami sumber cinta kasih, kami berkumpul di sekitar roti dan anggur ini untuk menyenangkan cinta kasih Yesus Putramu. Kami mohon semoga kami siap sedia menerima rahmat berkat korban perjamuan suci ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus Saku serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pernah saya, tetapi bersama